dikaitkan dengan internal control gitu ya. Nah, sudah kita ketahui apa itu definisi internal control. Jadi internal control itu meliputi 4 aspek gitu kan. 4 aspek. Yang pertama yang berupa arahan dari pimpinan ya, dari top manajemen ya, kemudian juga bentuk perlindungan terhadap aset gitu ya. Kemudian juga melindungi catatan akuntansi gitu ya. Dan juga yang paling akhir adalah melindungi kekayaan perusahaan secara menyeluruh. Nah, itulah tujuan dari internal control. Nah, jadi internal control ini bukanlah isu dari suatu negara saja ya, tetapi adalah sudah isu dunia. Ya, bukan hal yang baru gitu ya. Bukan hal yang baru, tetapi udah ada sejak tahun 77 di Kongres Amerika, itu diterbitkannya yang namanya Foreign Corrupt Practice Act. Nah, jadi Foreign Corrupt Practice Act di sini adalah suatu bentuk apa ya? Suatu bentuk perlindungan, suatu hal yang surprise bagi profesi ya, terutama bagi profesi akuntan sebagai suatu bahasa ya yang terkait dengan menerjemahkan apa yang diinginkan oleh ICPA ke perusahaan, gitu ya. Jadi tujuan utamanya apa? Internal control itu, ya sebagai prevent, ya sebagai perlindungan awal, ya. Perlindungan awal dari apa? Bribery of foreign official. Nah, jadi perlindungan awal dari suatu hal-hal yang yang memungkinkan terjadi kepada perusahaan dan secara signifikan berdampak terhadap jalannya internal control. Nah, itu. Tahun 90-an dan 2000-an gitu ya, itu sudah ada lahir seri-seri fraud yang terjadi gitu ya di berbagai dunia. Mulai dari kasus Enron gitu ya di Amerika, kemudian berbagai kasus pasar modal ya. Banyak kita lihat mulai dari kalau di Indonesia sendiri banyak ya. Nah, dan itu menjadi suatu kewajiban ya bagi perusahaan untuk menerapkan yang namanya internal control ini. Dan jadi dampaknya ke pasar modal ada, gitu kan? Artinya kalau dulu otoritas pasar modal di Indonesia itu ada namanya Bapepam, gitu kan? Nah, sekarang Bapepam sudah dibubarkan, yang masuk pada OJK, katanya kan, Otoritas Jasa Keuangan, gitu ya. Itu semuanya apa ya? Suatu bentuk pengendalian, gitu ya. Kalau di Amerika ya federal apa ya? Otoritas pasar modal ya belum dipisahkan seperti di Indonesia. Nah, jadi dampaknya ada, maka dalam hal itu Kongres Amerika menginisiasi gitu ya. Peristiwa Enron itu yang menumbangkan 2 kantor akuntan publik dan juga menumbangkan beberapa perusahaan-perusahaan top di Amerika termasuk Xerox di dalamnya gitu kan. Nah, itu lahirlah lahirlah suatu produk hukum yang terkait yang menelurkan dari internal control ini yang namanya Sarbanes-Oxley Act ya tahun 2002. Nah, jadi Sarbanes-Oxley Act ini ya tujuannya adalah melindungi perusahaan yang go public di Amerika dan juga auditor. Nah, jadi auditor itu akuntan itu ya apa gitu ya punya interest juga ya terhadap yang namanya internal control ini. Nah, jadi internal control ini ya tujuannya adalah perlindungan secara apa ya dari fraud laporan keuangan satu ya. Yang kedua, laporan keuangan agar transparan. Yang ketiga, yaitu melindungi investor gitu ya. Dan yang keempat adalah penguatan ya atas internal control atas jalannya pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia, di Bursa Efek ya. Kemudian juga sebagai hukuman ya kepada para eksekutif yang melakukan fraud. Nah, itu tujuannya internal control. Ya, tujuannya adanya Sarbanes-Oxley Act ini. Jadi Sarbanes-Oxley Act itulah di tahun 2002 itu ya. Tahun 2002 yang punya dampak ya terhadap dewan direksi, terhadap manajemen, ya terhadap juga para akuntan yang beroperasi, gitu ya. Nah, di sini Sarbanes-Oxley Act termasuk di dalamnya adalah termasuk di dalamnya adalah dibuat oleh lembaga yang namanya Public Company Accounting Oversight Board, gitu ya. Jadi sebagai suatu lembaga profesi audit, gitu ya. Dan punya punya 5 member dan juga punya dana sendiri gitu ya.
Dan mereka lah yang membuat aturan ya. Sarbanes Oxley Act inilah implikasinya lahirlah aturan kepada auditor ya, auditor new rule ya for auditor, di mana seorang auditor di sini ya harus mengkritisi kebijakan akuntansi dan tata kelola ya, kemudian juga penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum ya, kemudian juga perikatan antara auditor dengan manajemen. Nah, ini diatur di dalam namanya Sarbanes Oxley Act. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, internal control itu dari hari ke hari ya makin kuat gitu kan. Maka internal control itu ya semakin memperkecil ya terjadinya adanya fraud. Ya, tapi yang namanya fraud itu tetap saja terjadi ya. Karena apa? Ya karena ya adanya kelemahan ya dari jalannya sistem atau adanya kerjasama ya. Dan auditor partner itu harus berotasi secara periodik. Maka lahirlah peraturan ya, kalau perusahaan kalau kantor akuntan itu mengaudit minimal ya maksimal 5 tahun ya. Udah 5 tahun atau 4 tahun misalnya kan peraturannya. Kalau 4 tahun harus ganti KAP ya, ganti kantor akuntan publik. Nah, itu. Dan juga auditor ya dalam hal ini bisa tidak bisa memberikan lagi jasa gitu kan. Jasa audit, jasa non audit gitu kan. Kenapa? Ya karena adanya konflik of interest gitu ya. Maka nantinya jasa-jasa pembukuan, jasa sistem informasi gitu ya, jasa pajak, jasa internal audit itu semuanya bukan di apa ya, bukan ditawarkan oleh KAP gitu ya. Kalau di Indonesia namanya oleh KJA kan gitu ya, kantor jasa audit. Nah, jadi kantor jasa audit itulah yang dalam hal ini memberikan jasa non audit ya kepada perusahaan, bukan lagi KAP gitu ya. Dan juga sebagai pelaksanaan fungsi manajemen nggak boleh ya. Dan juga sebagai memberikan jasa sumber daya manusia gitu ya. Kemudian new rule ya for audit committee. Nah, jadi para komisi audit itu punya aturan sekarang. Jadi nggak lagi sesuka hati. Kalau dulu kan sebelum 2002 itu komisi audit itu ya nggak ada standar gitu kan. Tapi sejak ada Sarbanes Oxley Act 2002 maka udah ada aturan ya, aturan baku ya, sudah ada standar gitu ya. Di mana harus gitu ya. Dewan apa ya, para komisi audit itu haruslah independen ya, dan punya apa ya, expert di bidang keuangan. Tapi kalau di Indonesia sepertinya enggak ya. Ya kalau audit komite memang expert di bidang akuntansi ya, tapi kalau komisaris belum tentu ya kan. Ya, berbagai latar belakang ya kan. Tapi kalau dia komite audit itu haruslah orang bidang keuangan. Nah itu ya. Kemudian new rule for management, aturan pada manajemen perusahaan ya. Nah itu. Di mana CEO dan artinya Chief Executive Officer dan juga Chief Financial Officer ya dalam hal ini akan menyajikan ya laporan keuangan diungkapkan secara wajar. Kemudian juga membuat suatu pertanggungjawaban apa ya, membuat suatu kerangka pertanggungjawaban. Dan juga aturan baru bagi para manajemen ya, terutama bagi manajemen perusahaan ya. Jadi sejak adanya Sarbanes Oxley Act ya aturan juga bagi perusahaan ya. Jadi bukan hanya kepada auditor ya, pada komite audit tapi juga kepada manajemen. Nah itu. Dan juga sebagai internal control yang baru ya. Sebelumnya adalah internal control versi ICPA. Nah, tapi sekarang diperkuat lagi dengan Sarbanes Oxley Act sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah itu. Maka lahirlah section-section pada Sarbanes Oxley Act itu yang punya dampak pada standar audit ya, pada IFRS kan. Nah itu dampaknya banyak atau juga relasinya banyak gitu ya. Dan juga new control requirement ya harus menjadi suatu persyaratan ya. Persyaratannya kalau nggak ada internal control ya nggak bisa gitu ya. Nah itu. Dan setelah diterapkannya Sarbanes Oxley Act, maka Security Exchange Commission yaitu memberikan mandat ya di mana manajemen harus mengevaluasi secara berkala ya keberadaan pengendalian internal kontrolnya dan mengembangkan suatu proses atau juga prosedur yang dinilai oleh publik. Dan kerangkanya disebut dengan kerangka KOSU ya.
Nah, jadi COSO itu adalah model pengendalian internal control juga, lahir ya sejak adanya Sarbanes-Oxley Act, kan gitu kan, wajib diterapkan. Kalau dulu enggak ya. Dan laporan itu mengandung ya suatu apa ya, suatu framework ya yang bisa diidentifikasi, dan juga pihak manajemen mendisklus ya berbagai apa ya, berbagai komponen yang ada atau juga sesuatu hal yang material dan mengungkapkannya sebagai suatu kelemahan, gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini pengendalian internal control Sarbanes-Oxley Act itu juga bisa punya kelemahan. Kelemahannya di mana? Ya, kelemahannya terutama adanya konflik ya, konflik antar personal, gitu ya. Atau juga di sini karena adanya rekonsiliasi ya. Ya, rekonsiliasi ke atas sistem yang ada, gitu kan, atau juga atas lingkungan sistem, boundary system, gitu ya, atau juga sebagai suatu alat diagnosa ya terhadap pengendalian sistem ya, dan juga interactive control system. Nah, ini kita lihat ya beberapa the levels of control ya. Nah, inilah kalau kita lihat ya beberapa jenis-jenis pengendalian. Jadi kalau ditanya orang apa saja sih jenis-jenis pengendalian atau jenis-jenis internal control, jawabnya ini. Pertama adalah COVID framework ya. Yang kedua COSO internal control framework. Yang ketiga adalah COSO IRM. Nah, ini. Apa itu COVID? Nah, COVID ini adalah suatu kerangka pengendalian yang berorientasi pada teknologi. Nah, itu ya. Jadi tata kelola teknologi. Nah, jadi tata kelola teknologi ini kita nggak sembarang pencet tombol, gitu ya. Tombol itu harus ada standarnya. Ya, misalnya, bagaimana cara mau menghidupkan komputer PC, gitu kan? Apakah monitornya dulu atau CPU-nya dulu dipencet? Ya, setelah tombol listrik dicolokkan, yang mana dulu dipencet? Monitornya atau CPU-nya? Yang mana? Kalau kita mau menghidupkan PC, ya, personal komputer, apa yang dihidupkan dulu? CPU, Pak. Ya? CPU. Ya, CPU-nya dulu kan gitu kan. Tapi kalau kita menghidupkannya monitornya dulu, maka kita udah melanggar pasal ya. Nah, itu ya, melanggar pasal pada COVID. Nah, ini. Jadi COVID itu adalah control objective ya for information and related technology. Ya, ingat ya. Apanya ya? Panjangannya adalah control objective for information and related technology. Nah, itu ya. Jadi tata kelola pengendalian terhadap yang berhubungan dengan aspek teknologi. Nah, itu. Jadi siapa yang mengembangkan? Yang mengembangkan itu yang namanya Information System Audit and Control Foundation. Nah, jadi internal control COVID ini tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah bagaimana pihak manajemen yang mengembangkan sistem keamanan dan tata kelola lingkungan pengendalian teknologinya. Nah, itu tujuannya ya. Kemudian bagi para user teknologi informasi itu dapat menilai kecukupan sekuritas keamanan dan juga terkait dengan pengendalian dilakukan. Dan auditor secara substansif memberikan opini ya atau juga memberikan advice ya terhadap keamanan sistem dan juga pengendalian yang dilakukannya. Nah, jadi dalam hal ini ada 3 dimensi ya pengendalian, 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi tujuan bisnis. Nah, jadi kalau untuk tujuan bisnis ya wajib ya yang namanya kerangka pengendalian. Tapi kerangka pengendaliannya bukanlah kerangka pengendalian COVID. Ya, karena kerangka pengendalian COVID adalah kerangka pengendalian teknologi. Tapi kalau kerangka pengendalian COSO itu adalah kerangka pengendalian bisnis. Nah, itu bedanya antara COSO dan COVID ya. Jadi kalau dia COVID itu lebih spesifik. Nah, tapi kalau COSO luasnya lingkupnya sangat luas sekali ya. Nah, itu. Jadi kalau COSO itu apa saja sih yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah keefektifan, keefisienan,
ya, kemudian kerahasiaan confidentiality, terintegrasi, availability, kemudian compliant with legal, ya, sesuai dengan aturan hukum dan juga reliability, keandalan sistem. Dan juga dimensi apa ya, dimensi dari COVID ya, IT resource, sumber daya IT. Jadi tanpa ada sumber daya IT itu wajib dikontrol ya. Bisnis juga tujuan bisnis juga dikontrol oleh pengendalian yang namanya COVID ya, Committee of Information Related Technology kan gitu ya. Nah, jadi IT research itu berupa apa? Orang ya. Ini kan kalau kita lihat yang di mata kuliah SIM ya, Sistem Informasi Manajemen di S1 kan, apa saja komponen sistem ya, orang, perangkat sistem, teknologi, fasilitas dan juga data ya. Kemudian juga IT proses. Ya, proses IT. Nah, itu ya. Jadi COVID internal control ini merupakan pasalnya ada 36 ya. Nah, ingat ya, 36. 36 kerangka standar gitu ya. Nah, itu ya, COSO. Nah, kalau dia COSO ini apa itu COSO kepanjangannya? Committee of Sponsoring Organization ya, COSO. Tujuannya apa? Ya, tujuannya diterapkan pada sektor privat, sektor swasta ya. Nah, itu. Kalau di pemerintahan bagaimana COSO itu? Bisa aja, kan itu kan. Bisa aja diterapkan. Nah, jadi COSO ini tahun 92 ya. Jadi dia mendefinisikan suatu bentuk pengendalian di mana suatu bentuk pengendaliannya meliputi gitu ya, otoritas yang dikendalikan. Nah, jadi COSO ini lingkungannya meliputi lingkungan pengendalian, ya, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, risk assessment, ya, kemudian informasi dan komunikasi, ya, kemudian monitoring, ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan yang namanya dimensi COSO ya. Jadi subsistem dari COSO itu ada 5 ya. Pengendalian lingkungan, pengendalian aktivitas, pengendalian risiko, pengendalian informasi dan komunikasi, dan juga pengendalian pengawasan ya, atau monitoring. Nah, itu. Nah, kemudian pengendalian yang ketiga adalah yang namanya pengendalian COSO IRM. Nah, jadi pengendalian COSO IRM di sini adalah apa ya? Pengendalian yang dalam hal ini hasilnya, ya, hasilnya berorientasi pada manajemen risiko, mulai dari mengidentifikasi risiko, menilai risiko, kalau ditemukan risikonya, bagaimana memanage risiko itu, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan COSO IRM. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan pembiayaan, gitu kan, perusahaan pembiayaan itu kan risiko bisnisnya besar, gitu kan. Nah, bagaimana dikenali risikonya? Ya, misalkan risiko orang gagal bayar. Gagal bayar kenapa? Karena kesengajaan, ya karena ketidaksengajaan, karena kondisi ekonomi, karena kondisi COVID misalnya kan. Nah, maka bagaimana bentuk pengendaliannya? Ya, bentuk pengendaliannya ya bentuk identifikasi risikonya harus dikenali terlebih dahulu ya sebelum diberikan pembiayaan. Nah, itu. Dan COSO IRM di sini itu kerangkanya kerangka organisasi secara menyeluruh, gitu ya. Nah, itu. Baik ya, berikutnya kita lihat ya. Berikutnya kita lihat adalah ya pengendalian internal pada bank. Nah, jadi pengendalian internal pada bank ini yang namanya Basel ya, Komite Basel. Ya, jadi Komite Basel ini mungkin saya sajikan pada yang lain dulu, gitu ya. Nah, jadi pengendalian pada Basel latar belakangnya di sini adalah ya bagaimana tata kelola pada bank. Nah, jadi tata kelola
pada bank ya punya pengendalian tersendiri yang namanya pengendalian Basel ya, ada Basel 1, Basel 2, kemudian juga Basel 3 ya. Apakah sekarang udah Basel 4? Nah, dalam hal ini elemen yang dikendalikan adalah dewan direksi ya, board of director. Kemudian senior management. Kemudian juga supervisor. Nah, di sini yang diwujud dari elemen pengendaliannya. Nah, di mana Basel di sini gitu ya, itu lahir pada bulan Februari 2006 ya, aturan Basel ini, dan juga terintegrasi dalam prinsip-prinsip negara OECD ya, prinsip OECD, di mana sifatnya prinsip di sini adalah pelengkap ya dari OECD Principle, bukan substantif ya, bukan substitut ya, atau juga pengganti dari komplement OECD 2004, tapi hanya melengkapi saja ya. Jadi penerapannya berupa pada bank ya di berbagai negara, dan juga tata kelolanya dan juga dewan direksinya. Nah, prinsipnya dalam hal ini terkait pada mulai dari ukuran bank ya, kompleksitas sampai resiko gitu ya. Dan Basel di sini gitu ya, ini siapa gitu ya yang punya tanggung jawab ya untuk tata kelola pada sebuah bank ya. Jadi sini tanggung jawab utamanya ya pada board ya, atau bank board atau dewan direksinya ya, atau top pimpinannya, atau disebut dengan senior manajemennya. Itulah yang dikatakan dengan pengendalian yang paling utama ya pada bank menurut Basel ya. Dan supervisor bank ini punya peranan penting ya, punya peranan penting dalam memberikan panduan ya, dan memberikan beberapa penilaian. Nah, jadi di sini beberapa tata kelolanya, termasuk di dalamnya tata kelola para pemangku kepentingan, kemudian para debitur atau juga pelanggan, pegawai, auditor, ya, industri, asosiasi industri, kemudian juga kredit rating dan juga pemerintah. Nah, ini. Nah, di sini ada 8 prinsip ya, 8 prinsip pada pimpinan bank ya, dan juga senior manajemen. Pertama, Basel 2 itu menganjurkan bahwasanya harus punya kualifikasi ya, pimpinan itu harus punya kapabilitas. Harus punya tanggung jawab. Ya, makanya kalau para direksi itu ya, para direksi itu ya dia pengalamannya banyak gitu kan. Kemudian juga kualifikasinya banyak. Prinsipnya board role ya itu punya tujuan strategi. Jadi seorang pimpinan bank itu punya tujuan strategik ya. Jadi harus punya nilai corporate value ya. Kemudian juga prinsip yang ketiga, punya garis tanggung jawab dan juga punya pertanggungjawaban. Jadi kalau misalkan tidak punya tanggung jawab dan juga garis pertanggungjawaban itu melanggar dari prinsip 3 menurut Basel ya. Basel 4 menjamin ya keberadaan para senior manajemen. Nah, jadi pimpinan top manajemen itu juga bagian yang menyeluruh ya, sebagai dari prinsip Basel. Prinsip yang kelima, auditor juga ya. Internal auditor juga terkait dengan keberadaan fungsinya ya. Prinsip yang keenam, para eksekutif yang mendapatkan kompensasi. Nah, itu ya. Prinsip yang ketujuh, ya transparansi pengelolaan. Ya, prinsip yang ke-8 terkait dengan struktur operasional yang diketahui. Ya. Jadi tidak ada struktur operasional yang tidak diketahui menurut Basel ya. Nah, jadi ada 8 pasal menurut Basel. Nah, jadi pada prinsip yang pertama ya, dewan direksi itu haruslah punya kualifikasi tersendiri ya. Jadi kualifikasi tersendiri, punya pertimbangan ya yang baik terhadap bank dan punya tanggung jawab ya. Jadi kredit cair 10M ya, tanggung jawab itu udah direksi. Nah, tanggung jawabnya dalam berbagai lingkup organisasi ya. Jadi baik bank atau juga non bank. Jadi dewan direksi itu memahami oversight role ya, peranannya, dan juga punya tanggung jawab yang unik ya pada bank-bank tersebut ya.
Nah, jadi itu ya prinsip. Jadi ada 6 prinsip lah, boleh kita katakan. Nanti boleh diresumekan sendiri ya. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan ya. Kalau katanya bicara pengendalian ya, pengendalian Basel ya, Basel Committee ya. Jadi ada 7 jawaban kesimpulannya ya. Sedangkan tadi kerangka pengendalian internal control itu ada 3 tadi ya, yaitu COSO internal control atau disebut dengan Komite Organization, Committee of Sponsoring Organization ya. Kemudian COVID internal control ya. Kemudian juga COSO IRM. Nah, itu bentuk-bentuk pengendalian ya yang kita ketahui. Ini nanti bahannya saya share ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi di sini.